Lampung bukan hanya dikenal karena kekayaan budaya dan keindahan alamnya. Di balik Lampung yang kita lihat saat ini, terdapat sejarah perjuangan yang penuh keberanian dalam membela tanah air. Salah satu tokoh yang menjadi simbol semangat bela negara di Lampung adalah Raden Inten II. Di tengah tekanan penjajahan Belanda, beliau memilih untuk berjuang mempertahankan tanah kelahirannya, melindungi rakyatnya, dan menolak tunduk kepada penjajah. Perjuangan Raden Inten II menunjukkan bahwa bela negara bukan hanya tentang mengangkat senjata, tetapi juga tentang memiliki rasa cinta terhadap tanah air, rela berkorban, serta berani mempertahankan kedaulatan bangsa. Melalui video ini, kita akan mempelajari bagaimana perjuangan Raden Inten II menjadi salah satu bentuk nyata bela negara di masa lampau, serta bagaimana nilai-nilai tersebut masih dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai penerus bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Ratu Atina Salmi dengan NPM 2516071041. Nama saya Keisha Azhar Antania dengan NPM 2516071080. Di sini kami akan menceritakan tokoh inspirasi perjuangan Raden Inten II dalam membela Provinsi Lampung. Lampung, tanah yang dikenal dengan kekayaan alam dan budayanya yang luar biasa. Namun, di balik kedamaiannya ini ada jejak darah dan api perjuangan yang tak boleh kita lupakan. Hari ini, kita akan menelusuri kisah Raden Inten II, sosok pemuda yang di usia belia sudah berani menentang raksasa kolonial. Bukan cuma soal perang, tapi tentang harga diri dari sebuah bangsa. Tahun 1850-an, Belanda mulai mencekram Lampung dengan nafsu menemunya. Raden Inten II yang saat itu masih sangat amat muda, menolak untuk tunduk. Beliau tidak mau tanah kelahirannya diatur oleh penjajah. Strateginya, gerilya. Beliau memanfaatkan medan hutan Lampung yang rapat. Pasukan Belanda dibuat pusing. Berkali-kali Belanda mengirim ekspedisi militer. Berkali-kali pula mereka harus menelan kekalahan. Namun, Belanda tahu mereka itu tidak bisa menang lewat adu strategi di lapangan. Mereka pun menggunakan taktik kotor yang disebut divide et impera, politik pecah belah dan pengkhianatan. Tahun 1856, dalam sebuah pertempuran sengit dan akibat pengkhianatan dari dalam, Raden Inten II gugur. Beliau wafat, namun namanya abadi. Beliau membuktikan bahwa meski dengan senjata tradisional, semangat untuk merdeka tidak bisa dibeli dengan kekuasaan apapun. Lalu, apa hubungannya dengan kita yang hidup di tahun 2026 ini? Apakah bela negara sudah tidak relevan? Tentu saja tidak. Jika dulu Raden Inten II angkat senjata melawan penjajah fisik, hari ini kita berjuang melawan tantangannya yang berbeda. Bela negara masa kini adalah tentang integritas dan kreativitas. Contohnya yang pertama, cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa, dan yang ketiga setia pada Pancasila. Raden Inten II tidak meninggalkan kita untuk menjadi bangsa yang lempeng. Beliau meninggalkan kita api semangat. Nah, tugas kita sekarang adalah untuk meneruskan api itu, bukan dengan darah, tapi dengan prestasi dan dedikasi. Lampung adalah kebanggaan kita. Indonesia adalah tanggung jawab kita. Ayo berjuang dengan cara kita sendiri. Lampung berjaya! Nah, itu dia sekilas dari perjuangan Raden Inten II dalam membela tanah air kita tercinta, Lampung. Semoga dari kisah ini kita semua sebagai generasi penerus bangsa bisa makin sadar akan arti perjuangan dan tanggung jawab kita untuk negeri ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kami mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi tadi. Harapan kami semoga semangat Raden Inten II bisa terus hidup dalam diri setiap anak muda Lampung untuk terus maju dan meneruskan perjuangan beliau dengan cara kita masing-masing. Lampung berjaya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, kita udah bahas sejarah perlawanan Raden Inten II. Tapi, pernah kepikiran nggak kenapa di usia yang sangat muda, beliau sudah mampu memimpin ribuan orang melawan Belanda? Nah, sekarang kita bedah sisi lain kepemimpinan Raden Inten II dan apa rahasianya sehingga namanya tetap melegenda sampai detik ini. Raden Inten II bukan cuma petarung, dia adalah seorang strategis. Beliau paham kalau melawan Belanda nggak cuma bisa modal nekat. Beliau membangun benteng-benteng pertahanan yang cerdas. Beliau menyatukan masyarakat Lampung mulai dari pemuka adat sampai rakyat biasa untuk satu tujuan, yaitu kemerdekaan Lampung.
Lalu, bagaimana cara kita anak muda Lampung tahun 2026 meniru jiwa kepemimpinan ini? Nah, bela negara sekarang bukan berarti harus membangun benteng fisik, tapi membangun benteng mentalitas. 3 hal yang bisa kita pelajari dari Raden Intan II adalah 1. Punya visi, yang kedua, kolaborasi, dan 3. Tahan banting. Dari perjuangan Raden Intan II, kita dapat mempelajari nilai-nilai bela negara seperti cinta tanah air, rela berkorban, dan pantang menyerah. Beliau berjuang mempertahankan tanah kelahirannya meskipun harus menghadapi kekuatan yang lebih besar. Jika dahulu bela negara dilakukan dengan melawan penjajah, maka saat ini kita dapat menerapkannya dengan cara belajar bersungguh-sungguh, menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan berkontribusi positif bagi bangsa. Oleh karena itu, semangat perjuangan Raden Intan II hendaknya menjadi inspirasi bagi kita untuk terus mencintai dan membela Indonesia sesuai peran masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi tadi. Semoga semangat Raden Intan II bisa terus hidup dalam diri setiap anak muda Lampung untuk terus maju dan meneruskan perjuangan beliau dengan cara kita masing-masing. Jadilah pemimpin untuk masa depanmu sendiri.